warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya persilakan. Mulai pelajaran hari ini mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen dari beberapa anggota dari teman-teman. Yang pertama Abdul Aziz, Hadir. yang kedua Rafi, Hadir. ada semua ya. Baik, sebelum kita mulai kelas, alangkah baiknya dikondisikan dulu kelasnya. Sudah? Baik, materi pada hari ini yaitu tentang sejarah singkat Umar bin Abdul Aziz dan keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Halaman berapa, Pak? Halaman 146. Ya, sudah ya. Baik, apa yang kalian ketahui tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Belum tahu ya? Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini nama lengkapnya yaitu Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abdul As. Ia ini merupakan sesepuh khalifah sebelumnya, Sulaiman bin Abdul Aziz bin Abdul Malik. Ia menjabat sebagai khalifah pada usia 37 tahun. Ia terkenal adil dan sederhana. Ia ingin mengambil corak pemerintahan seperti pada zaman Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Umar meninggalkan semua kemegahan duniawi yang selalu diajukan oleh orang Bani Umayyah. Lalu selanjutnya, meskipun masa pemerintahan yang sangat singkat, ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Syiah. Ia juga memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk beribadah selain dengan keyakinan dan kepercayaan. Kedudukan wali itu atau orang Islam yang bukan dari Arab disejajarkan dengan Muslim Arab. Jadi tidak ada namanya perbandingan, tidak ada namanya perbedaan di situ. Pemerintahnya membuka suatu pertanda yang membagikan bagaimana rakyat ketakwaan dan kesalehannya pun patut menjadi teladan. Ia juga berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ya, lalu Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia 39 tahun di Deir Simon. Deir Simon itu daerah mana ya kira-kira? Arab, Pak. Mungkin. Baik, tujuan pembelajaran kita ini adalah supaya kita tahu bagaimana menjadi khalifah yang baik, bagaimana menjadi khalifah yang sederhana tapi sederhana tapi elegan. Ya, bisa disebut dengan elegan. Seharusnya kan pemimpin-pemimpin kita pada saat ini contoh sikap dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Seharusnya kan seperti itu. Nah, pada saat ini kan berbeda, di mana orang-orang yang jujur itu dikhianati dan pengkhianat malah dijadikan pemimpin. Baik, itu tadi sekelumit dari penjelasan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baik, di sini Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Bagaimana tadi? Kelompok. Baik, Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Untuk itu silakan buka halaman 100 berapa tadi Aziz? 153. 153 tentang profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sudah? Itu tentang profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Siapa yang ingin membaca? Ajis Pak. Ajis. Sampai ini aja Ajis. Sampai ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar. Situ aja Ajis. Udah? Satu paragraf. Profil Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap beliau ini Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Manaf. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan. Ini salah seorang gubernur. Ia seorang gubernur yang pemberani dan dermawan. Ia menikah dengan seorang wanita salehah dari kaum Quraisy keturunan Umar bin Khattab yang bernama Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Abdul Aziz merupakan seorang ulama yang saleh. Beliau adalah murid Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Ibunya Ummu Asim, Laila binti Asim bin Umar bin Khattab. Bapaknya Laila merupakan anak Umar bin Khattab. Ia sering menyampaikan hadis Nabi dari Umar bin Khattab. Dapat. Ya, benar sekali. Itu yang sudah dibaca oleh Abdul Aziz tadi. Jadi itulah tentang profil dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau sejarah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu teladan yang dapat kita ambil ini seperti yang dia dituliskan di papan tulis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini mempunyai dua kepribadian, bukan mempunyai dua kepribadian yang jahat, mempunyai dua kepribadian yang mencolok ya. Yang pertama itu orangnya adil, yaitu ini contohnya nih. Kebebasan terhadap penganut agama lain, memberikan kebebasan terhadap penganut agama lain. Lalu yang kedua itu sederhana orangnya selalu sederhana. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Ya. Lalu yang selanjutnya itu tentang zuhud. Zuhud ini adalah tidak terlalu mencintai urusan duniawi, tapi mencintai akhirat. Ini contohnya nih. Menghormati otoritas keagamaan. Terus penerjemah kepada ilmu-ilmu pengetahuan, keadilan dalam dunia politik. Dalam dunia politik dia tidak terlalu bermain. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Ya, jadi itu saja materi pada hari ini. Ya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dari beberapa materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin masih ada yang mengganjal. Silakan untuk dipertanyakan pada Abdul Aziz atau siapa? Atau pada Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa kira-kira contoh nyata daripada tauladan yang bisa kita teladani kepada Umar bin Abdul Aziz daripada keadilan dalam dunia politik. Mengingat dunia politik sekarang kan ada chaos di dalam. Baik, terima kasih kepada Raffi yang sudah bertanya. Baik, pertanyaan dari Raffi tadi sangat bagus sekali, yaitu tentang bagaimana contoh keadilan dalam dunia politik yang diperlakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang pertama itu beliau ini menerapkan politik yang adil. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini merupakan politik yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan di atas segalanya. Beliau ini tidak membedakan antara Muslim Arab dan non Arab gitu. Tidak ada perbedaan. Nggak rasis kalau bahasa sekarang itu kan. Kalau pemimpin sekarang ada yang rasis biasanya ini. Pemimpin yang Islam atau yang non Islam gitu tetap rasis dia pada Arab maupun non Arab seperti itu. Tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini tidak seperti itu. Jadi sama gitu, semua derajatnya itu sama, tidak membedakan hak dan kewajiban antara Muslim Arab dan Muslim Mawali atau non Arab gitu. Lalu membentuk tim monitor. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini membentuk tim monitor dan dikirim ke berbagai negeri untuk melihat langsung cara kerja para gubernur dan inilah anak-anak buahnya dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.
Lalu yang selanjutnya itu memecat pejabat yang tidak kompeten. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memecat para pegawai yang tidak layak dan tidak kompeten. Nah, seharusnya kan para pemimpin yang saat ini yang tadi dijelaskan, ada apa di dalam menteri ada permasalahan gitu kan, seharusnya ya dipecat, digantikan dengan yang bagus, digantikan dengan yang sudah berpengalaman seperti itu. Juga memecat para pejabat yang menyelewengkan kekuasaan seperti korupsi, itu udah harus dipecat, itu nggak guna. Serta memecat gubernur yang tidak taat menjalankan agama dan bertindak zalim terhadap rakyat. Gubernur yang tidak menjalankan agama aja dipecat oleh beliau. Sekarang tidak, jadi harus seperti itu para pemimpin sekarang. Lalu yang terakhir itu meniadakan pengawal pribadi. Khalifah menghapuskan pengawalan pribadi. Khalifah dan beliau bebas bergaul dengan rakyat tanpa pembatas. Nah, kalau bahasa sekarang itu apa sih? Kalau presiden sering itu tuh belusukan ya? Ya belusukan. Tapi kan kalau presiden sekarang masih ada pengawalnya tuh. Namanya pas pampres. Kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz dihilangkan itu. Karena dia ini mau berinteraksi dengan masyarakat gitu. Seperti tidak dibuat-buat. Kalau pemimpin itu kan sering dibuat-buat sih, kayak komunikasi sama rakyat gitu. Tapi kan masih ada pas pampresnya, masih ketat gitu. Ya. Jadi seperti itu jawabannya. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya? Sebenarnya cukup, Pak. Ya, cukup ya. Baik, itu saja materi kita pada hari ini tentang sejarah dan keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saya minta kepada salah satu peserta didik untuk menyimpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin kepada Rapi atau kepada Abdul Aziz sedikit saja, ada intinya saja boleh. Menyampaikan simpulan dari saya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang pemimpin dari dinasti Umayyah yang memiliki kepribadian yang sangatlah bagus, seperti yang sudah dituliskan oleh Bapak di kolom tulis. Beliau ini adil, sederhana, orangnya zuhud, menghormati otoritas keagamaan dan lain-lain. Beliau ini adalah salah satu teladan yang bisa ditiru oleh pemimpin-pemimpin yang ada di dunia sekarang ini. Karena dengan mengikuti, walaupun mungkin tidak bisa 100% sama dengan kepemimpinan beliau, namun dengan mengikuti beberapa teladan yang telah Bapak sampaikan tadi, bisalah pemimpin-pemimpin khususnya yang ada di negara kita ini menerapkan itu dan menerapkan atau mengaplikasikan keteladanan beliau ini kepada Umar bin Abdul Aziz di pemerintahan yang ada sekarang. Baik, bagus sekali untuk Abdul Aziz. Tepuk tangan untuk Abdul Aziz. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Baik, untuk tugas di rumah supaya kalian tidak bermain-main terus, Bapak memberikan tugas, yaitu silakan cari buku atau referensi untuk materi hari ini, yaitu tentang sejarah singkat dan keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalian tidak keberatan kan? Tidak, Pak. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan pada ketua kelasnya untuk dipimpin. Baiklah, untuk kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akhiri saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.